Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya bakal membahas topik mengenai dunia keuangan lagi. Nah, kalau kemarin kan saya sudah bahas mengenai peran lembaga pendukung dan industri pendukung dalam pengembangan industri perbankan syariah. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana berarti perubahan dan penyesuaian tugas, fungsi, serta kewenangan Bank Indonesia atau BI setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah OJK hadir, banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh BI, terutama pengawasan, perbankan, dan lembaga keuangan beralih ke OJK, sehingga BI harus fokus pada peran perubahannya seperti menjaga kestabilan monitor, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan sistem keuangan bersama OJK dan LPS, serta membuat kebijakan. Dengan kata lain, topik ini membahas bagaimana BI bertransformasi, apa saja peran dan perubahannya, apa tantangan, dan bagaimana BI serta OJK bekerja bersama dalam sistem keuangan Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Bank Indonesia sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Jadi teman-teman, Bank Indonesia atau BI berdiri pada tahun 1953. BI diberi mandat untuk menjaga kestabilan monitor serta mengatur kelancaran sistem pembayaran nasional. Selama beberapa dekade, BI juga memegang peran pengawasan sektor perbankan. Artinya, BI bertanggung jawab bukan hanya menjaga inflasi, tetapi juga memastikan kesehatan bank-bank di seluruh Indonesia. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi, layanan keuangan, dan peningkatan risiko di sektor non-bank, peran tersebut mulai dianggap terlalu luas dan tidak fokus. Industri keuangan terus berkembang, muncul lembaga pembiayaan, fintech, asuransi, dan perusahaan sekuritas. Semua ini membutuhkan pengawasan yang lebih spesifik. Disinilah kebutuhan itu membentuk lembaga baru yang fokus pada pengawasan jasa keuangan mulai muncul. Bank Indonesia adalah penjaga stabilitas ekonomi Indonesia. BI memastikan uang rupiah terjaga nilainya, sistem pembayaran aman dan lancar, serta ekonomi tetap stabil meskipun ada tantangan global. Pada tahun 2011, Indonesia memasuki fase penting dalam sejarah pengaturan sektor keuangan. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pembentukan lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pembentukan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari serangkaian kajian panjang mengenai kelemahan pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya tersebar pada beberapa lembaga. Sebelumnya, pengawasan bank berada di bawah Bank Indonesia, sementara pasar modal dan lembaga keuangan non-bank diawasi oleh Bapepam LK. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih regulator, ketidaksinkronan pengawasan, serta cegah yang berisiko menyebabkan krisis keuangan. Dengan meningkatnya kompleksitas dan inovasi di sektor keuangan, termasuk kemunculan fintech dan layanan keuangan digital, Indonesia membutuhkan lembaga pengawasan yang berdiri sendiri, fokus, dan memiliki otoritas penuh di seluruh sektor jasa keuangan. Karena itulah OJK terbentuk sebagai solusi untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Setelah resmi dibentuk, OJK mengambil alih fungsi pengawasan dari beberapa lembaga secara bertahap. Fungsi pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dialihkan dari Bapepam, sementara pengawasan sektor perbankan yang sebelumnya dipegang
Bank Indonesia secara resmi beralih ke OJK pada tahun 2013. Dengan alih fungsi ini, OJK mendapatkan mandat untuk mengawasi perbankan termasuk bank umum, BPR, BPRS, dan bank digital. Pasar modal termasuk emiten, broker, manajer investasi, hingga produk-produk sekuritas lembaga keuangan non-bank seperti lisen pembiayaan kendaraan, pegadaian, dan perusahaan pembiayaan lain. Perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi umum, maupun regulasi dana pensiun, dan segala lembaga pengelolaan dana hari tua. Fintech termasuk platform pinjam online, pembayaran digital, dan berbagai bentuk inovasi keuangan digital. Lembaga keuangan mikro dengan cakupan yang sangat luas ini, OJK menjadi regulator tunggal di sektor jasa keuangan Indonesia. Salah satu tujuan utama OJK adalah melindungi konsumen dari berbagai risiko yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang dan penipuan atau mismanagement lembaga keuangan. Upaya perlindungan ini tidak hanya bersifat relatif, tetapi juga preventif. OJK melindungi konsumen melalui yang pertama yaitu regulasi yang ketat. Misalnya, kewajiban transparansi, pengelolaan dana nasabah, hingga standar tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, edukasi dan literasi keuangan seperti edukasi waspada investasi, kampanye anti pinjol ilegal, dan program edukasi masyarakat di berbagai daerah. Yang ketiga, pengawasan berbasis teknologi dengan membentuk pusat deteksi dini risiko investasi seperti Satgas Waspada Investasi. Yang keempat yaitu mekanisme pengaduan konsumen yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus-kasus seperti penipuan investasi, asuransi yang tidak membayar klaim, atau bunga pinjaman yang tidak wajar. Dengan peran ini, OJK membantu memastikan masyarakat tidak menjadi korban ekspoliasi lembaga keuangan yang tidak bertanggung jawab. Tujuan besar lain dari kehadiran OJK adalah memperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi besar. Stabilitas keuangan merupakan fondasi penting untuk pembangunan. Dengan pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, Bank Indonesia kini dapat lebih fokus pada fungsi utamanya, yaitu sebagai bank sentral dalam sistem baru, yaitu Bank BI berfokus pada stabilitas moneter, OJK berfokus pada stabilitas mikrosektor keuangan. Perubahan ini menjadikan sistem pengawasan lebih efektif karena pengawasan bank tidak lagi bertanggung pada keputusan moneter. OJK dapat menilai risiko secara lebih detail dan lebih dekat dengan operasional lembaga keuangan. BI dapat menggunakan kebijakan suku bunga dan moneter tanpa mempertimbangkan dampak langsung pada pengawasan bank. Ini menciptakan keseimbangan baru dalam tata kelola keuangan nasional. Keberadaan OJK membantu menciptakan stabilitas melalui yang pertama yaitu pengawasan strategi karena seluruh lembaga keuangan diawasi dalam satu payung. Risiko dapat terdeteksi lebih cepat. Yang kedua, mitigasi risiko sistematik. OJK bekerja sama dalam forum KSSK dengan Kementerian Keuangan Bank Indonesia (LPS). Kerjasama ini membantu mencegah krisis dan menghadapi tekanan ekonomi global. Yang ketiga, pengaturan inovasi keuangan digital. Fintech berkembang sangat cepat tanpa pengaturan risiko penipuan dan dapat meningkatkan OJK mengatur agar inovasi tetap aman bagi masyarakat. Yang keempat,
keempat yaitu pengawasan terhadap lembaga permasalahan. Ketika ada lembaga keuangan yang menunjukkan tanda-tanda krisis, OJK dapat mengambil tindakan dini termasuk restrukturisasi, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas sistem keuangan Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Setelah fungsi pengawasan operasional perbankan secara resmi dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memasuki fase baru yang sangat penting dalam perjalanan sejarahnya. Peran BI tidak lagi mencakup pengawasan mikro terhadap bank, tetapi bergeser menjadi lebih strategis, mendalam, dan fokus pada skala makro. BI kini ditempatkan sebagai bank sentral modern, yaitu lembaga yang tidak hanya mengawasi jalannya sistem keuangan, tetapi juga membentuk arah kebijakan ekonomi nasional. Fokus ini membuat BI lebih leluasa mengembangkan instrumen kebijakan untuk menghadapi dinamika global, pola nilai tukar hingga tantangan digital sistem keuangan. Salah satu peran paling utama dan mendasar dari Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter. Stabilitas harga menjadi misi sentral karena inflasi yang tidak terkendali akan melemahkan daya beli masyarakat, mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Selain menjaga kestabilan moneter, Bank Indonesia juga bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar merupakan harga yang mempengaruhi hampir semua aspek perekonomian, mulai dari harga barang impor, biaya produksi industri, hingga daya saing ekspor. Untuk menjaga nilai tukar tetap stabil, BI melakukan beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama, intervensi pasar valuta asing. BI masuk ke pasar untuk membeli atau menjual valuta asing guna mempereda gejolak yang terlalu ekstrim. Yang kedua, manajemen cadangan devisa. Cadangan devisa harus dikelola dengan sangat hati-hati karena menjadi penopang utama dalam menghadapi tekanan global. Yang ketiga, kebijakan aliran modal. BI mengatur arus modal masuk dan keluar agar tidak menimbulkan gejolak nilai tukar yang berlebihan. Dengan langkah-langkah ini, BI berupaya memastikan rupiah tetap stabil sehingga kegiatan ekonomi nasional tidak mudah terguncang oleh dinamika global. Peran BI lainnya yang sangat penting adalah mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Tanpa sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan. BI fokus pada pengembangan sistem pembayaran digital yang modern dan inklusif. Beberapa implementasi pentingnya meliputi KRIS, yaitu standarisasi QR kode pembayaran di seluruh Indonesia, memungkinkan masyarakat melakukan transaksi non-tunai dengan mudah. Yang kedua, transfer bank. BI mengatur infrastruktur agar proses transfer semakin cepat dan murah, termaksud layanan seperti BI Fast yang mempercepat transaksi. Yang ketiga, transaksi digital. Dengan perkembangan e-commerce dan dompet digital dan teknologi pembayaran lainnya, BI mengatur keamanan, interoperabilitas, dan efisiensi transaksi digital. 4 yaitu sistem pembayaran nasional (SPN). BI membangun infrastruktur pembayaran nasional yang strategis untuk mengurangi risiko, memperkuat efisiensi, dan memastikan setiap transaksi berjalan dengan aman. Semua hal ini membuat sistem pembayaran Indonesia semakin modern, inklusif, dan kompetitif secara global. Meskipun fungsi pengawasan mikro sudah dipindahkan ke OJK, Bank Indonesia tetap memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, perannya kini lebih pada skala makro. BI bekerja sama dengan OJK dan lembaga pinjam simpanan melalui forum yang disebut
KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam KSSK, keempat lembaga BI, OJK, Kemenkum, dan LPS berkolaborasi untuk memantau risiko sistem, mencegah krisis keuangan, serta menangani lembaga keuangan yang bermasalah, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, BI tetap berperan sentral dalam menjaga kesehatan keuangan negara, meskipun pengawasan BI secara operasional sudah bukan tugasnya lagi. Transformasi ini membawa BI menjadi arsitek kebijakan makro yang lebih fokus dan efektif. BI kini memiliki ruang lebih luas untuk menyusun strategi moneter dan keuangan yang benar-benar berorientasi pada stabilitas ekonomi nasional tanpa terbebani urusan pengawasan operasional lembaga keuangan. Dalam peran barunya, BI menjadi lembaga yang menganalisis kondisi ekonomi domestik dan global, mengambil keputusan strategis untuk menjaga kestabilan harga, mengelola kebijakan nilai tukar, dan mendorong digitalisasi sistem pembayaran, berkolaborasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan ini sangat penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global seperti gejolak pasar, krisis ekonomi dunia, hingga transformasi digital yang sangat cepat. Meskipun fungsi pengawasan sektor perbankan telah dialihkan sepenuhnya dari Bank Indonesia ke OJK, peran koordinasi antara kedua lembaga tetap menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Perekonomian modern tidak bisa hanya ditopang oleh satu lembaga saja. Stabilitas keuangan memerlukan kerjasama yang harmonis antara otoritas moneter dan otoritas pengawasan jasa keuangan. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter seperti menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan kelancaran sistem pembayaran. Sementara OJK mengawasi kesehatan lembaga keuangan secara mikro. Dua fungsi ini tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan moneter bisa terganggu oleh kondisi perbankan dan sebaliknya. Kebijakan pengawasan bisa tidak efektif jika tidak selaras dengan arah kebijakan moneter. Karena itu, koordinasi antara BI dan OJK menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu bentuk koordinasi paling mendasar adalah pertukaran data dan informasi. Bank Indonesia membutuhkan data mikroprudensial untuk sangat detail tentang kondisi kesehatan bank, seperti risiko kecukupan modal, tingkat kredit bermasalah, likuiditas perbankan, eksposur risiko, struktur simpanan, dan pembiayaan. Profil risiko setiap bank. Mengapa BI membutuhkan data ini? Karena beberapa alasan sangat krusial, yaitu yang pertama, perumusan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang tepat memerlukan pemahaman yang sangat mendalam tentang kondisi real di sektor perbankan. Misalnya, BI memerlukan pengetahuan apakah likuiditas bank cukup sebelum menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua yaitu penilaian risiko sistematik. Jika ada gejolak di satu bank besar, dampak bisa menyebar ke sistem keuangan. BI harus mengetahui sejak awal tanda-tanda tekanan tersebut. Yang ketiga yaitu mitigasi gejolak keuangan. Lewat data dari OJK, BI bisa merancang langkah mencegah seperti penyediaan likuiditas, penguatan makroprudensial, investasi kebijakan moneter tertentu. OJK sebagai pengawas langsung lembaga keuangan memiliki akses data mikro yang rinci. Data inilah yang mereka berikan kepada BI secara rutin, baik dalam bentuk laporan berkala maupun laporan khusus ketika ada potensi risiko. Pertukaran data bukan hanya langkah teknis, tetapi fondasi agar kebijakan moneter dan pengawasan bisa berjalan selaras.
Walaupun OJK memegang fungsi pengawasan saat sebuah bank menunjukkan tanda-tanda masalah serius, OJK tidak hanya menangani itu sendiri. Penanganan bank bermasalah adalah proses yang harus melibatkan 3 lembaga sekaligus, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga peminjam simpanan LPS. Koordinasi ini sangat penting karena kegagalan sebuah bank dapat berdampak luas pada sistem keuangan nasional. Meskipun transformasi peran Bank Indonesia dan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan membawa banyak kemajuan, keduanya tetap menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sistem keuangan berkembang sangat cepat sehingga perubahan teknologi, risiko global, dan ancaman digital menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi. Stabilitas keuangan tidak hanya tergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada kemampuan BI dan OJK beradaptasi terhadap perubahan zaman. Ketika dunia keuangan berubah, mereka juga harus bertumbuh agar tetap relevan dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BI dan OJK adalah perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Setiap tahun muncul inovasi baru yang secara langsung mempengaruhi sistem keuangan. Fintech yang harus berkembang. Teknologi finansial melahirkan berbagai layanan baru seperti pinjaman online, dompet digital, bank digital. Inovasi ini membantu masyarakat tetapi juga membuka pintu risiko seperti penipuan, penyalahgunaan data, dan bunga pinjaman yang tidak wajar. Teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan regulator membuat aturan. Jika BI dan OJK tidak beradaptasi, inovasi bisa menciptakan risiko baru. Risiko sistematik adalah risiko yang jika terjadi pada satu lembaga dapat menyebar ke seluruh sistem keuangan. Risiko ini semakin sulit diprediksi karena dunia keuangan kini sangat terhubung dengan ekonomi global. Tantangan besar lainnya adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sistem keuangan yang tidak baik akan berjalan maksimal jika masyarakat tidak paham cara penggunaan produk keuangan dengan aman. Yang pertama yaitu masyarakat mudah tertipu investasi bodong. Banyak orang masih tertipu skema Ponzi, kripto ilegal, hingga robot trading palsu. Kurangnya edukasi membuat masyarakat tidak memahami risiko investasi. Yang kedua yaitu pinjaman online. Pinjaman online disalahgunakan pinjol ilegal marak karena masyarakat tidak memahami bunga, denda, dan penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi ilegal. Yang ketiga, rendahnya kesadaran akan hak sebagai konsumen. Banyak orang tidak tahu bahwa mereka bisa melapor ke OJK jika dirugikan. Tanpa edukasi yang kuat, masyarakat akan selalu berada dalam risiko. BI dan OJK harus terus memperkuat literasi melalui berbagai program edukasi. Inti dari seluruh tantangan ini adalah adaptasi. BI dan OJK tidak dapat bekerja dengan cara lama dan di tengah dunia yang berubah semakin cepat. Adaptasi harus dilakukan melalui pembaruan regulasi, penguatan teknologi pengawasan, dan peningkatan kerjasama modernisasi kebijakan moneter. Pengawasan digital real time, serta edukasi masyarakat secara luas. Kemampuan kedua lembaga ini untuk beradaptasi menentukan kualitas stabilitas sistem keuangan Indonesia di masa depan. Edukasi dan literasi keuangan menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Tanpa pemahaman yang baik mengenai pengelolaan uang perbankan, investasi, dan risiko, masyarakat mudah terjebak pada pola konsumsi yang tidak sehat, penipuan finansial, hingga utang yang tidak terkendali. Bank Indonesia menyadari bahwa kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan tidak akan berjalan efektif jika masyarakat tidak memahami dasar-dasar keuangan. Karena itu, BI mengambil
berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mampu membuat keputusan finansial yang bijak dan aman. Literasi keuangan bukan hanya tentang tahu cara menabung, tetapi juga memahami instrumen keuangan, pemanfaatannya, layanan digital, dan meningkatkan kemampuan dalam perencanaan masa depan. Faktor inilah yang membuat edukasi menjadi bagian penting dari misi besar BI. Sebagai bank sentral, tugas BI mencakup stabilitas nilai rupiah, kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Semua ini berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat memahami keuangan. Jika masyarakat tidak paham cara penggunaan layanan keuangan, maka tingkat inklusi rendah, transaksi tidak efisien, dan risiko penipuan meningkat. Ini pada akhirnya akan berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan. BI terlibat karena edukasi keuangan yang tepat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Literasi yang baik membuat masyarakat lebih terlindungi. Jadi kesimpulannya, setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, peran Bank Indonesia mengalami penyesuaian besar. Sebelum OJK hadir, BI memegang 3 fungsi utama, yaitu menjaga kestabilan moneter dan mengatur dan serta mengawasi perbankan, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Namun, kehadiran OJK mengubah struktur tersebut secara signifikan. Untuk fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya melekat pada Bank Indonesia, kini dialihkan sepenuhnya kepada OJK. Artinya, fokus BI mengalami penyempitan, tetapi justru menjadi lebih tajam dan strategis, yaitu menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Dari sisi kebijakan, BI kini lebih fokus pada pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar, dan mengatur suku bunga. Acuan peran ini menjadi krusial karena kondisi ekonomi global yang sangat dinamis membuat stabilitas moneter menjadi ujung tombak pertahanan ekonomi Indonesia. Selain itu, BI juga memperkuat perannya dalam sistem pembayaran. Dalam beberapa tahun terakhir, BI berhasil mendorong transformasi digital seperti melalui sistem pembayaran berbasis KRIS dan berbagai inovasi digital lainnya. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan masyarakat. Sementara itu, hubungannya dengan OJK justru semakin erat. BI dan OJK tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi. Misalnya, BI menjaga stabilitas makro dan sistem pembayaran, sementara OJK memastikan sektor keuangan termasuk perbankan dan pasar modal berada dalam kondisi sehat dan teratur. Kerjasama ini terlihat dalam berbagai forum koordinasi seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang menggabungkan BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan dalam satu wadah. Dengan sinergi ini, kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang kompleks. Transformasi ini menunjukkan bahwa kebijakan OJK bukan melemahkan BI, melainkan memperkuat ekosistem keuangan nasional. BI tidak lagi terbebani dengan fungsi pengawasan mikro, sehingga dapat fokus pada kebijakan makro yang berdampak lebih luas bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.